Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dengan sarapan pagi GPDI Situbondo, makanan yang menyehatkan. Pada pagi hari ini saya beri judul Batu Asahan. Kita pasti tahu apa itu batu asahan, yaitu batu untuk mempertajam peralatan yang terbuat dari besi, misalnya pisau, kapak, golok, anak panah, sabit. Semuanya itu supaya tajam dan dapat digunakan dengan lebih baik. Karena kalau peralatan tadi tumpul, kita tidak bisa menggunakannya dengan baik. Membutuhkan tenaga yang lebih banyak, membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, batu asahan ini dapat mempertajam tadi peralatan-peralatan yang dari besi. Demikian juga pikiran dan hati kita atau perasaan manusia bisa tumpul. Mungkin di dalam kehidupan sehari-hari ada istilah orang yang tidak berperasaan. Artinya orang yang tidak lagi sensitif dengan lingkungan, bahkan dengan keadaan diri sendiri. Ada banyak faktor yang biasa membuat orang kehilangan perasaan atau pikiran yang tumpul. Di dalam Efesus, di mana Paulus mengingatkan masyarakat atau orang-orang yang ada di Efesus, di dalam Efesus 4 ayat yang ke-19 dikatakan perasaan mereka tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Apa itu macam-macam kecemaran? Kita lihat di dalam Galatia, tidak usah dibaca ya. Galatia nanti baca sendiri. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ya, antara lain yang membuat hati atau pikiran tumpul, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, kedegilan, kemabukan, pesta pora, penyembahan berhala, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan. Ya. Hal-hal ini membuat pikiran manusia menjadi tumpul karena mereka berpusatkan pada diri sendiri atau hal-hal yang duniawi atau hal-hal yang lahiriah. Bagaimana cara agar hati nurani kita tidak menjadi tumpul? Paulus juga mengingatkan orang-orang yang ada di Efesus di dalam Efesus 4 ayat yang ke-24. Dan mengenakan manusia baru yang tidak diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Dan juga di dalam ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi diperbarui dan mengenakan manusia baru supaya pikiran tidak tumpul. Tadi peralatan diasah dengan batu asahan. Kalau pikiran kita tumpul, tadi dengan mengenakan manusia baru di dalam Kristus Yesus, juga pikiran yang ada di dalam Kristus Yesus. Karena Yesus adalah batu karang yang teguh. Tuhan Yesus adalah batu karang yang bisa membuat pikiran kita, hati kita menjadi suci, menjadi bersukacita. Bahkan di dalam ayat di Ibrani 4 ayat 12 dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menutup amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi
dalam pertama yaitu kepada Tuhan Yesus, pemilik firman Tuhan, dan Tuhan Yesus yang sudah memberikan Roh Kudus-Nya. Bahkan juga di dalam Filipi 4 dikatakan kita disuruh, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah. Itu untuk mengasah otak kita. Bahkan juga setiap pagi di dalam Yesaya 50 ayat 4b, hendaklah setiap pagi iya Tuhan mempertajam pendengaranku dengan mendengarkan firman Tuhan. Ya, seperti pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan setiap pagi itu akan membuat pikiran kita menjadi tajam. Di dalam 2 Korintus 10 ayat 5, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi setiap hari kita memperdengar firman Tuhan, mempertajam pendengaran kita dan menawan segala pikiran-pikiran yang jahat, hal-hal yang jahat di dalam, dan menaklukkannya hanya kepada Kristus Yesus. Dan Roh Kudus juga selalu memperbarui hati, pikiran kita supaya tidak menjadi tumpul. Karena hal-hal yang kecil kalau kita biasakan, hal-hal yang kecil yang dosa kalau kita biasakan juga itu akan membuat pikiran tumpul. Ya, tadi sebelum berangkat ke Baluran ini, ya di perjalanan ada perbaikan jalan. Nah, di situ ada di mana mobil harus bergantian. Nah, ada bapak yang mengatur tidak memakai sandal, padahal udaranya begitu panas. Yang kami yang dalam mobil, kok gak kepanasan ya kakinya? Oh, itu sudah biasa, jadi sudah kebal. Demikian juga hendaknya dosa di dalam hidup kita tidak kebal, tetapi kita tundukkan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan keselamatan kepada kita. Mari kita pertajam pikiran kita dengan firman Tuhan, dengan Roh Kudus, dengan mendekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian renungan pagi, sarapan pagi pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.